aku dalam minggu ini sebenarnya mengalami apa yang sebenarnya disampaikan hari ini tentang uh, dengan Nama. menyebut nama Tuhan sembarangan Ya. itu sih kesaksian gitu. Ya sebenarnya tadi kan ada larangan ya, belum gue bahas ya. Jadi ada satu ayat yang jangan menyebut nama ilah lain di mulutmu. Ini ada sebenarnya ayatnya spesifik. Karena konteksnya kalau menyebut nama itu di mulut itu artinya menyembah berhala. Nah ini agak beda konsepnya dengan secret name ya sekarang ya. Kalau secret name sekarang kan pokoknya tidak boleh nyebut nama lain gitu. Kayak Jeffrey dulu nggak mau nyebut nama Allah gitu. Gitu aja. Karena konsepnya secret name gitu ya. Artinya mulutku tidak boleh sama sekali menyebut Allah. Padahal di Alkitab penulis Alkitab yang nyebut nama idol, Dagon ya ditulis, Asera ya ditulis. Jadi nyebutnya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kamu menyebutnya dengan hormat atau tidak. Ketika para penulis Alkitab menyebut Dagon, mereka gak nyebut dengan hormat. Ketika nyebut Asera, mereka tidak nyebut dengan hormat. Tidak masalah disebut, saya nyebut Allah tidak apa-apa. Tetapi tidak dengan hormat dalam hati. Tidak dengan pemahaman itu Tuhan saya. Karena seringkali saya harus membahas nama ilah lain, mau nggak mau. Kalau secret namer yang fanatik itu tidak akan nyebut. Jadi kalau mengajarkan, dia nggak akan nyebut. Padahal harus disebut. Harus dijelaskan gitu. Jadi ya itulah. Jadi memang ada ayatnya kita tidak boleh dengan mulut ya menyebut nama ilah lain. Nah ini dalam konteksnya Ayub tadi sumpah. Nah itu ya puji Tuhan Ayub terbebas dari itu ya. Kalau sampai Ayub mengucapkan sumpah lah berdosa. Artinya kamu mempersembahkan gelarmu itu untuk itu nama itu. Ya puji Tuhannya kamu tidak ikut. Ya minimal ada bukti bahwa beda nama, beda kuasa. Gitu. Kalau di El Sadik kita udah jelas gitu ya. Kayak Bayu dulu kerasukan, aku adalah aku ya. Saya sebut, kamu bukan Hayah, ya apa itu? Hayah Aser Hayah, kamu bukan itu. Langsung dia sadar. Ya gitu, itu kuasa dari nama suci. Kalau diucapkan dengan konsep yang benar. Tidak hanya di sekedar bunyi. Kalau sekedar bunyi itu jadi anak-anak sekewa itu. Sama seperti kalau karismatik nyebut Yesus ditengkingkan dengan suara keras, tapi roh setan tidak keluar, bahkan ditertawakan mereka. Para pendeta ditertawakan oleh setan. Ya, itu karena salah. Ini apa? Di pikirannya salah. Walaupun mengucapkannya benar, tidak masalah nyebut Yesus. Tapi di pikirannya salah. Gitu ya. Yesus yang lain yang diucapkan, yang dipikirkan. Jadi tidak ada kuasa. Jadi yang lebih berkuasa sebenarnya pikiran kita, bukan mulut kita. Makanya di perintah ketiga tidak ada kata sebutan aslinya. Kata menyebut itu tidak ada. Kata yang dipakai literal adalah jangan menaikkan, bukan menyebut. Nah ini agak-agak dengan secret namer dan karismatik tidak cocok. Jadi perintah ketiga bukan menyebut sebenarnya, tapi menaikkan atau membawa. Jadi jangan membawa nama Tuhan dengan sembarangan. Itu terjemahan yang lebih pas. Bukan menyebut ternyata. Jadi bukan apa yang di mulut kita aslinya ya, tapi yang ada di pikiran kita. Karena yang di mulut itu kan harusnya sinkron dengan jadi otak kita di pikiran. Kalau otak kita nyebutnya yang original, mulutnya harusnya yang original. Kalau di otak pikiran kita nyebutnya Ibrani, ya mulut kita nyebutnya Ibrani. Kalau mulut kita nyebutnya Ibrani, otak kita nyebutnya yang berhala, yang tidak ada kuasa, kayak anak sekewa. Kalau mulut kita nyebutnya Yesus, yang Yunani, tapi pikiran kita Ibrani, ada kuasa. Kenapa? Karena pikiran yang lebih dominan. Yang lebih penting itu pikiran kita, bukan apa yang kita sebut. Bahkan tidak nyebut pun ada kuasa. Ngusir setan nggak harus nyebut nama Yesus, Yesua, Yosua, nggak perlu. Otak kita yang penting, apa yang kita pikirkan. Saya hanya nyebut Tuhan yang hidup aja, atau kuasa darah salib, itu sudah cukup bagi saya gitu. Karena di otak saya sedang bermaksud kepada Tuhan yang di kitab Ibrani itu. Saya nggak perlu nyebut Yesua, nggak perlu. Yosua nggak perlu. Seringkali ya langsung usir saja.
hanya dengan istilah kuasa darah salib. Tidak ada namanya. Salibnya siapa? Itu kan tidak ada, nggak jelas juga. Tapi dalam pikiran saya ya salibnya yang itu, yang di PP. Ada kuasa ternyata. Mulut saya tidak perlu nyebut. Dalam konteks Ayub, karena di depan publik itu yang bahaya. Jadi di hadapan setan nanti setan mengklaim loh Ayub aja bersumpah dalam nama Allah Bapa, nah, gitu. Kamu bisa terdakwa memang. Secara hukum bisa kena. Ya puji Tuhannya bisa lolos ya. Jadi tidak perlu ada pengakuan dosa.